Kalau misalnya buka Twitter tanggal 27 Juni 2026, lu mungkin bakal tahu kalau misalnya di trending topiknya itu bertengger kata Komnas. Dan kalau misalnya lu klik katanya, lu bakal tahu kalau misalnya Komnas yang dimaksud ini merupakan Komnas Perempuan atau Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Tiba-tiba di tanggal 27 Juni 2026 orang-orang tuh lagi rame banget ngomongin soal Komnas Perempuan. Setelah gua cari tahu, ternyata ini ada hubungannya sama kasus penyekapan selama 3 tahun lamanya yang dilakukan sama Taufik Hidayat ya, yang kemarin rame banget dari awal bulan Juni gitu sampai akhirnya dibonti sama Kang Deddy Mulyadi, terus habis itu akhirnya ditemukan ya di akhir bulan Juni 2026 ini. Dan tiba-tiba ya Komnas sendiri itu membuat sebuah pernyataan yang ngebuat orang-orang tuh kesel banget. Pernyataannya kayak gimana lu bisa lihat di berbagai macam media nasional ya, salah satunya dari fifa.co.id. Komnas Perempuan sebut kasus YTR belum bisa disebut penyiksaan. Mereka pun itu membeberkan alasannya. Kalau misal lu ngikutin permasalahan dari penyekapan ini ya, dan lu punya hati nurani, lu mungkin bakal bener-bener kesel banget sama judul ini. Kenapa begitu? Ketika disebut kasus YTR itu belum disebut penyiksaan, berarti kalau misal disebut penyiksaan di Indonesia tuh kayak gimana anjir? Kalau misal korban itu udah separah itu, ya nggak sih? Nah, di video ngopi kesempatan kayak ini kita bakal lihat bareng-bareng konteks lebih lengkapnya, apakah ada pernyataan yang di-skip sama orang-orang sampai pada akhirnya marah duluan gitu ya, ngelihat bagaimana pernyataan dari Komnas Perempuan ini, biar kita bisa lebih objektif lagi dalam melihat permasalahannya seperti apa ya. Selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omri. Ini saking ramenya bahkan udah dikomentari juga sama Bang Hotman Paris. Ya, beliau nggak cuma buat satu video gitu ya, tapi banyak banget video ngomongin soal pernyataan Komnas Perempuan. Ya, salah satu videonya seperti ini. Halo mak-mak Komnas Perempuan. Dari penampilan kamu memang cocoknya kau mak-mak. Ya. Ini loh. Terlepas dari apakah itu penganiayaan atau penyiksaan, tidak saatnya kau ngomong, ya. Dan lagi pula kau kan bukan penyidik, belum saatnya. Tidak waktu yang tepat kau ngomong bahwa itu bukan penyiksaan, seolah-olah itu meringankan pelaku. Aku melihat dari penampilan Anda, kamu cocoknya mak-mak. Nih, cocoknya kamu kayaknya buka warung deh. Dem. Di roasting sama Hotman Paris, mimpi apa coba? Nah, konteks pernyataannya seperti apa, jadi bisa lihat sendiri gitu ya di berbagai macam sumber. Gua ngambil kutipan dari Tribun News ya, dengan judul video Komnas Perempuan sebut kasus YTR belum bisa masuk kategori penyiksaan berat sesuai standar PBB. Jadi pernyataannya itu muncul dalam sebuah acara tanggal 26 Juni 2026. Kalau nggak salah ini disampaikan sama Komnas Perempuan, namanya Ibu Sondang Friska Simanjuntak. Ya, di mana pernyataannya seperti ini. Kebanyakan kasus-kasus penyiksaan seksual ini under reporting karena memang banyak yang takut gitu ya perempuan, dan merasa bahwa ya sudah ketika mereka melaporkan belum tentu juga ditanggapi dengan baik. Nah, ya, jadi ini merupakan acara ini ya, Hari Anti Penyiksaan Internasional yang diselenggarakan kalau nggak salah tuh hari Jumat gitu. Dan ketika ada yang nanya, dijawablah sama perwakilan dari Komnas Perempuan ini ya, yaitu Bu Friska Simanjuntak. Nah, dan disinggung juga tuh kasus YTR ya, kalau misalnya ngelihat dari pandangan syarat PBB, apakah sudah cukup disebut penyiksaan atau kagak. Beliau menjelaskan seperti ini. Untuk kasus YTR perlu kami sampaikan di sini, kasus YTR itu kita belum bisa melihat sebagai sebuah kasus penyiksaan dalam definisi konvensi anti penyiksaan. Dalam konvensi anti penyiksaan, dia mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut ditujukan untuk menimbulkan severe pain, kesakitan yang sangat luar biasa, untuk mendapatkan tujuan tertentu. Tujuan itu adalah misalnya mendapatkan pengakuan atau untuk diskriminasi, dan ada keterlibatan negara. Dalam kasus YTR, kita sudah melihat bahwa memang ada tindakan yang menimbulkan severe pain. Jadi itu dampaknya sangat luar biasa. Nah, yang perlu kita periksa sekarang adalah apakah ini belum terlihat ya, apakah ada pengabaian dari pemerintah daerah, misalnya tempat kos-kosannya, atau dari aparat penegak hukum, misalnya ketika perempuan tersebut, korban tersebut sudah berusaha untuk menyampaikan kasusnya.
tapi kemudian tidak ditindaklanjuti. Nah, disitulah kita bisa melihat bahwa sudah ada keterlibatan negara memberikan pengabaian sehingga masuk dalam kategori penyiksaan yang ada di dalam Konvensi Anti Penyiksaan. Sejauh ini yang bisa dilakukan oleh Komnas Perempuan adalah kami juga sudah menurunkan tim ke Bandung. Nanti setelah 2 hari ke depan mungkin kita bisa menyampaikan kepada publik bagaimana hasil temuan kami di sana. Tetapi saat ini yang bisa kita lihat dari kasus YTR adalah memang terjadi sebuah penganiayaan berat yang terencana, di mana penganiayaan tersebut dilakukan dalam waktu secara terus-menerus dan menimbulkan dampak yang berat, bahkan sampai ke disabilitas. Dan untuk itu kami juga mendesak supaya ada ada visum yang menyeluruh. Barangkali di dalamnya juga ditemukan kasus perbuatan kekerasan seksual, sehingga nanti pasal-pasal yang bisa dituduhkan terhadap si pelaku itu menjadi berlapis dan komplit ya, bukan hanya penganiayaan berat sebagaimana ada di dalam KUHP, tetapi juga bisa menggunakan undang-undang TPKS. Udah lihat ya pernyataan fullnya? Kalau misalnya lu lihat pernyataan fullnya ya, dan lu lihat secara objektif, sebenarnya ini berdasarkan opini gue pribadi gitu ya, gak ada yang salah akan pernyataan ini. Kenapa begitu? Karena ya beliau juga ngejelasin kalau misalkan Komnas HAM itu pengen membantu korban dengan bilang ini pelakunya jangan sampai itu dijerat hanya dengan satu pasal doang, tapi bisa pasal berlapis. Makanya Komnas Perempuan ini nerjunin tim gitu biar seenggaknya ditemukan beberapa tindak-tindak kejahatan lain yang dilakukan sama Taufik Hidayat gitu loh. Cuman permasalahannya kalau misalnya lu lihat lebih sempit lagi, banyak banget berita-berita yang justru itu kayak seakan-akan mempersempit pernyataannya cuman sampai di menit ke 1 doang, ketika bilang kalau misalkan berdasarkan pernyataan Komnas Perempuan ya, kasus YTR tak masuk penyiksaan berat berdasarkan standar PBB kayak gitu. Jadi gara-gara pernyataan itu orang-orang akhirnya marah-marah kalau misalkan wah gila nih Komnas Perempuan ya kali gitu nggak masuk pernyataan berat. Apalagi beberapa berita itu bilangnya kagak standar PBB ya. Cuman gini doang, Komnas Perempuan sebut kasus YTR belum bisa disebut penyiksaan. Ini alasannya gitu. Sebelum akhirnya lu baca detail beritanya ya, mungkin lu bakal sedikit mereda emosinya gitu ya. Komnas Perempuan sendiri pengen ngebantuin biar seenggaknya korban itu bisa dapat bantuan dan pelakunya bisa kena pasal berlapis gitu ya. Tapi entah kenapa dari beberapa berita-berita justru malahan kepotong gitu loh. Nah terus kalau misalnya reaksinya Bang Hotman gimana Bang dari tanggapannya? Kalau misalnya menurut gue pribadi, Bang Hotman ini ngelihat dari kacamata lain, dari kacamata proses hukum. Beliau itu justru mempermasalahkan ketika muncul pernyataan yang langsung terucap dari perwakilan Komnas HAM di acara Hari Anti Kekerasan. Ya, beliau bilang kalau misalnya itu terlalu prematur dan kagak yang terlalu etis untuk diucapkan. Soalnya kan ini lagi rame banget, terus abis itu korbannya juga lagi berangsur-angsur mencoba untuk pulih gitu ya. Sampai kita semua tahu kalau misalnya bahkan kedua penglihatannya sampai udah tidak bisa digunakan lagi gitu. Terus tiba-tiba ada pernyataan yang seperti itu. Apalagi ini semakin digoreng lagi setelah beberapa berita-berita itu cuman nampilin ya seakan-akan setengah bagian dari pernyataan Komnas Perempuan, jadi makin sedih lagi gitu loh. Cuman kalau misalnya dalam segi proses hukum emang agak janggal tiba-tiba pernyataan itu muncul dari Komnas Perempuan. Ya Bang Hotman sampai nggak buat satu video doang tapi berkali-kali gitu. Dan juga ngerosting dari Komnas HAM-nya sendiri. Well, kita bakal baca ya berdasarkan salah satu berita yang justru judulnya itu agak sedikit memancing orang-orang buat ribut. Jadi berdasarkan berita di viva.co.id, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan menyatakan kasus penganiayaan berat terhadap wanita berinisial YTR 29 di Bandung, Jawa Barat belum dapat dikategorisasikan sebagai penyiksaan berdasarkan definisi dalam Konvensi Anti Penyiksaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kita udah dengar itu bareng-bareng. Meski demikian, Komnas Perempuan masih mendalami kemungkinan adanya unsur penyiksaan dalam kasus tersebut untuk memastikan penerapan ketentuan hukum yang tepat sesuai fakta yang ditemukan. Sekaligus mendorong pemenuhan hak korban secara menyeluruh termasuk perlindungan, pemulihan, dan penanganan perkara yang komprehensif. Kalau misalnya lu denger sendiri pernyataannya, gue rasa nggak sesimpel dari paragraf ini menurut gue. Ya bahkan Komnas HAM sendiri itu pengen seenggaknya pelaku nggak cuma dijerat satu pasal doang ya. Ini berdasarkan opini pribadi gue doang dan gue pun bisa aja salah ya. Komisioner Komnas Perempuan Sondang Friska Simanjuntak ya, komisioner lo bahkan, yang mengikuti peringatan Hari Anti Penyiksaan Internasional secara daring di
Jakarta hari Jumat mengatakan lembaganya telah menurunkan tim ke Bandung untuk menghimpun fakta lapangan dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait penanganan kasus tersebut. Menurut dia, hasil pendalaman akan disampaikan kepada publik setelah proses pengumpulan informasi selesai. Kasus YTR itu kita belum bisa melihatnya sebagai sebuah kasus penyiksaan dalam definisi konvensi anti penyiksaan, kata Sondang. Yang menjelaskan konvensi penentang penyiksaan PBB atau United Nations Convention Against Torture atau CAT mensyaratkan adanya tindakan yang menimbulkan penderitaan berat, severe pain untuk tujuan tertentu seperti memperoleh pengakuan atau melakukan diskriminasi serta adanya keterlibatan negara. Menurut Sondang, dalam kasus YTR telah terlihat adanya tindakan yang mengakibatkan penderitaan berat. Namun, Komnas Perempuan masih mendalami kemungkinan adanya unsur pembiaran oleh negara. Misalnya, apabila korban pernah berupaya melaporkan peristiwa yang dialaminya tetapi tidak memperoleh tindak lanjut yang semestinya. Nah, disitulah kita bisa melihat bahwa sudah ada keterlibatan negara memberikan pengabaian sehingga masuk dalam kategori penyiksaan yang ada di dalam konvensi anti penyiksaan, ujarnya seperti itu. Nah, ini semakin menarik lagi menurut gue. Kenapa begitu? Soalnya justru kalau misalnya gue lihat ya, Komnas Perempuan pengen kasus YTR ini bisa dicek secara keseluruhan apakah masuk ke dalam definisi anti penyiksaan PBB atau kagak. Soalnya kalau misalnya secara definisi penyiksaan PBB itu harusnya ya ada 2 syarat lagi. Yang pertama, apakah penyiksaan itu punya tujuan kah? Dan yang kedua, apakah ini berkaitan sama negara? Apakah ada hubungannya? Apakah korban selama penyekapan itu pernah lapor kah ke pihak kepolisian atau ke lembaga tertentu gitu dan diabaikan? Kalau misalkan benar diabaikan, berarti ini udah masuk ke dalam pelanggaran berdasarkan definisi PBB. Beliau pun bahkan bilang lewat pernyataan lengkapnya gitu ya, silakan koreksi gue kalau misalkan gue salah denger gitu. Beliau bilang kalau misalkan bahkan ini kalau misalkan masuk ke dalam ranah penyiksaan ya, berdasarkan hukum Indonesia ini udah masuk gitu loh. Tapi Komnas Perempuan gak pengen berhenti sampai situ doang. Ya mereka pengen lihat apakah ada pasal lain kah yang bisa dikenain nama pelaku atau kagak gitu loh. Yang lebih ironisnya lagi adalah kalau misalnya lo cek beberapa respon di media sosial. Mungkin karena emang udah kebawa emosi dan cuman ngelihat setengah pernyataannya doang gitu ya. Jadi respon mereka tuh 180 derajat gitu, justru malahan mengecam apa yang dilakukan sama Komnas Perempuan. Padahal udah jelas nih kalau misalnya lihat dari pernyataan full gitu ya, mereka pun bahkan sudah menilai kalau misalnya kasus YTR itu udah masuk ke dalam dugaan penganiayaan berat gitu yang dilakukan secara berulang dan juga terencana, yang bahkan menimbulkan dampak serius terhadap kondisi korban termasuk menyebabkan disabilitas kayak gitu loh. Lanjut, untuk mendukung proses pembuktian, Komnas Perempuan mendorong dilakukan visum secara menyeluruh agar seluruh bentuk kekerasan yang dialami korban dapat teridentifikasi termasuk kemungkinan adanya tindak pidana kekerasan seksual. Supaya nanti pasal-pasal yang dapat diterapkan terhadap pelaku menjadi berlapis dan lebih lengkap, bukan hanya penganiayaan berat sebagai diatur dalam KUHP, tetapi juga dapat menggunakan Undang-Undang TPKS. Jadi begitulah kira-kira ya full konteks kenapa Komnas Perempuan itu tiba-tiba diomongin. Mungkin gak sesuai dengan harapan kalian semua gitu ya, yang gue seenggaknya pengen ikutan ngerosting Komnas juga gitu. Cuman let's be objektif gitu. Kalau misalnya emang pengen ngerosting, kita roasting lah pihak yang emang worth it buat di roasting gitu loh coy. Tapi dalam kasus ini setelah gue coba buat dengerin secara full pernyataan seperti apa, dan kita ngelihat bagaimana pernyataan via media nasionalnya gitu, gue rasa nggak ada yang harus dipermasalahkan lebih jauh lagi gitu terkait pernyataan Komnas Perempuan atau ya apa yang emang dipermasalahkan sama Bang Hotman Paris gitu ya. Meskipun Bang Hotman sendiri itu udah ngelihat ada hal yang kurang tepat juga gitu dilakuin sama Komnas Perempuan gitu ya, terkait timeline dan juga proses hukumnya gitu loh. Cuma yang jelas kayaknya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan terkait ini semua ya. Gue rasa akan lebih bijak kita untuk fokus melihat bagaimana perkembangan dari korban, pemulihannya seperti apa, dan kita bisa mendoakan ya yang terbaik buat korban. Semoga mendapatkan keadilan yang setinggi-tingginya buat para pelaku. Gue tuh gedek banget waktu pertama kali gue denger kabar kalau Taufik Hidayat itu udah ditangkap ya. Video penangkapannya tuh nggak yang meriah banget gitu loh. Nggak yang dapat salam tempel dulu dari warga gitu loh men. Ini video pertama kali yang gue lihat gitu ya, si Taufiknya itu ditangkap, itu kayak gini. Nanti saya tanya Taufik jawab ya. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Taufik siapa? Taufik Hidayat. Iya dan aman. Alhamdulillah Taufik Hidayat kooperatif ya. Nanti berikan keterangan sejelas-jelasnya di kantor. Kita menuju Polda Jabar ya. Ya. Awalnya gue kira kalau misalkan pelakunya itu bukan orang di belakang Pak polisinya loh.
Karena udah jadi yes man banget gitu. Tapi ternyata yang ini tuh pelakunya men. Dan umurnya tuh 30 tahun. 1 tahun lebih muda dibanding gue anjir. Gue sekarang udah dalam posisi dimana kalau misalnya ngebaca berita-berita kriminal, itu pelakunya mungkin udah lebih muda dibanding gue. Ya Allah bang. Oh ya, by the way, orang-orang justru malah lebih fokus ke sayembara yang dilakukan sama KDM gitu ya. KDM tuh waktu pelakunya masih buron, itu bahkan sampai buat bounty 250 juta untuk menemukan Taufik Hidayat. Kalau misalnya ngikutin dari perkembangan permasalahannya, justru ada beberapa orang-orang yang dikira sebagai Taufik Hidayat. Gak cuma 2 orang tuh, bahkan lebih dari 3 gitu. Dan udah dibuatin juga ya kontennya sama Om Isai Nugroho. Anyway, kayaknya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan ya terkait permasalahan ini. Gimana tanggapannya silahkan tulis di kolom komentar ya. Oh ya, ada sedikit pesan bagus ya dari Menkom Digi terkait permasalahannya YTR dan juga Taufik Hidayat. Jadi harap berhati-hati katanya, apalagi kalau misalkan lu nyari pasangan dalam aplikasi dating seperti Tinder dan segala macam, karena kita nggak ada yang tahu seperti apa orang yang bakal kita temuin. Ada perbedaan antara dulu sama sekarang aja kalau misalnya kita mencari jodoh secara online gitu ya. Kalau misalnya dulu, dengan segala hormat gue harus ngomong kayak gini, orang-orang yang mencoba untuk bisa mengakses internet itu biasanya orang-orang yang udah terverifikasi pinternya. Ya, mereka harus melewati berbagai tahap dulu gitu sampai bisa menyaring orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang brengsek banget. Sekarang ya, semua orang, semua jenis manusia itu udah gampang banget ngakses internet. Jadi ada kemungkinan besar ya mungkin ketika lu ketemu sama orang yang sering banget lu sapa di internet ya, itu bukanlah orang yang baik atau bahkan orang yang mungkin bisa punya niatan buruk buat lu gitu loh. Ya sekali lagi harus berhati-hati, apalagi kalau misalkan sekarang tuh udah serba digital gitu ya. Betul kata Menkom Digi, meskipun PR utamanya masih belum kelar ya, judol. Masih banyak tuh di kolom komentar gue ya yang masih ngepromosiin judul. Ya Allah, pusing gue harus ngapusin satu persatu gitu. Gimana tanggapannya? Sekali lagi silahkan tulis kolom komentar. Gue rasa cukup sekian dari gue. Sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi gue diri. Sampai jumpa.